memajukan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini gerakan menghentikan kekonyolan rejim ini semakin melemah. Euforia terhadap masing-masing calon semakin mengerucut, hingga rejim ini semakin leluasa dalam bergerak menyelesaikan agenda yang bertopeng revolusi mental. Semakin membuat gerakan nafas rakyat sesak, dari harga minyak goreng hingga kebutuhan lain yang melambung luput dari perhatian publik. Sementara pihak istana lewat CSIS yang merupakan mesin intelektual para Taipan dan Projo yang terus bermanuver untuk memuluskan agenda berikutnya. Cuitan dan umpatan terhadap rejim ini hanya berhenti di ketikan jari, seolah tidak ada tenaga untuk melawan obsesi menghentikan kekonyolan rejim ini hanya sebatas imajinasi tanpa diimbangi class action sebagai bentuk penolakan atas bobroknya instrumen hukum di republik ini. Gerakan-gerakan baik aktivis dan intelektual bersifat parsial sehingga mudah dipatahkan dengan membenturkan antara aktivis maupun ormas, dan pada akhirnya istana tertawa atas apa yang terjadi pada oposisi. Sahabat Ida, Filah dan Nilah, satu persatu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berupa regulasi untuk kepentingan rakyat semakin tidak ada, dan dengan sangat vulgar menekan kehidupan rakyat baik secara ekonomi ataupun mental terus dilakukan, dan rakyat seperti terhipnotis asyik mengikuti irama permainan rezim. Orang-orang awam yang hanya segelintir, yang masih punya idealisme tinggi, yang punya rasa nasionalisme di dada mereka, yang sadar akan bahaya mengancam di depannya, terus berteriak dengan cara apapun. Tapi sekeliling mereka seperti tak mendengar atau tak melihat. Bahkan cibiran, hinaan, framing, benturan, dan upaya pengkerdilan, bahkan pembunuhan karakter terus ditujukan. Kapan seluruh elemen bangsa akan membuka mata lebar-lebar? Kapan akan bergerak nyata? Kapan akan membuktikan bahwa perjuangan yang dilakukan di media sosial sama dengan di dunia nyata? Lihat, semakin berderetnya kebijakan yang tidak pro rakyat yang dipertontonkan. 1. Minyak goreng makin tinggi. Lupa jika janji 3 minggu yang lalu yang dilontarkan oleh Bapak Jokowi. 2. TKA Cina bergelombang masuk. 3. BBM naik. 4. Listrik naik. 5. Pulsa naik. 6. PPN pun naik. 7. KTP yang disinyalir akan dirubah menjadi NPWP. Apakah ini artinya hidup personal kita akan dikenai pajak? 8. Tiket masuk Borobudur diganti tadinya 50.000 per orang menjadi 750.000 per orang untuk wisatawan lokal. Apakah ini wajar? Dan masih banyak lagi. Ini yang terupdate. Penindasan, perampasan, dan pemerkosaan hak-hak rakyat, mana lagi yang bisa didustakan? Akankah masih bisa diam? Jangan seperti cicak yang hanya bisa menonton sambil nyinyir. Jangan seperti Dorna yang hanya bisa mengadu domba. Dan jangan hanya bisa menjadi sengkuni. Ingat, semua orang adalah intelektual, tapi tak semua orang bisa menjalankan fungsi intelektualnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.